tadi. B. Pada suatu hari di sebuah taman. Ada taman? Siapa yang pernah ke taman? Oke. Di sana ada kupu-kupu, ada semut, ada tawon, terus ada matahari karena ini di pagi hari ada matahari. Tiba-tiba ada suara tangisan. Ternyata tawon sedang menangis. Bagaimana nangisnya? Kemudian ada semutnya tadi siapa? Ayu. Semutnya penasaran, siapa ya yang nangis tadi ya? Dicarilah tawon yang sedang nangis oleh semut. Ini tawon, ini semutnya, ini tawonnya sedang menangis ternyata ya. Terus semutnya bertanya, kenapa kamu menangis tawon? Semutnya bertanya pada tawon, ini semutnya bertanya pada tawon, menangis, kenapa kamu menangis? Jawabannya tawon. Aku diejek sama kupu-kupu, katanya aku binatang yang paling bodoh, tawonnya menangis sambil bercerita. Ya ibunya, ya ampun kenapa? Kemudian tawonnya bertanya pada semut, betulkah aku ini binatang paling buruk di dunia? Dengan terjawab semut menjawab, aduh, aku tidak tahu Kak Tawon. Coba tanya sama Om Angin ya, kata semut. Semutnya panggil Om Angin. Om Angin, Om Angin. Anginnya datang. Wush, wush, wush. Semutnya bertanya, Om Angin, betulkah Kak Tawon binatang yang paling buruk? Om Angin berkata, siapa yang bilang itu kupu-kupu? Sejenak Angin terdiam, kemudian berkata, anginnya mana ya? Anginnya ini ya? Angin tidak kelihatan. Kemudian, oh iya ya, jawab semut. Dengan suara lantang semut pun menjawab memanggil matahari. Pak D matahari, Pak D matahari, Pak D matahari. Mendengar panggilan itu, matahari bersinar cerah menjawab. Ho 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 ho. Semut, aku mendengar kamu memanggil. Aku sudah tahu apa yang kamu tanyakan, kata matahari. Terus, tadi aku mendengar tawon cerita sama kamu semut. Oh, ini mataharinya. Mataharinya ini tawonnya, ini semutnya. Semut bertanya pada Pak D matahari. Pak D matahari, betulkah Kak Tawon paling buruk di dunia seperti yang dikatakan kupu-kupu? Wah, aku tidak tahu. Terus yang tahu siapa? Yang tahu itu kakek bijaksana. Tapi rumahnya jauh di ujung dunia, di balik gunung di pinggir pantai. Wah, jauh sekali. Biar jauh, aku harus menemui kakek bijaksana. Tawonnya tetap menangis, ingin tahu apakah dia benar-benar binatang yang paling buruk. Om Angin. Nah ini siapa ya ini ya? Ini Om Angin. Om Angin dengan suaranya yang menggema, Pak Hari memanggil Angin. Mendekat, bertanya kepada matahari, ada apa kakak matahari? Kamu tahu kan rumah kakek bijaksana? Tolong antarkan tawon ke rumah kakek
bijaksana. Bio. Melesat di sangat tawon. Dan sampailah mereka ke rumah kakek bijaksana. Mana kakek bijaksananya? Ini dia kakek bijaksananya. Ini kakek bijaksana. Biasanya di waktu sore itu anak-anak bermain di rumah kakek bijaksana. Mereka menemani kakek itu. Dan sekarang mereka berubah. Sejenak kakek bijaksana itu merasakan ada yang datang. Namun kok bukan anak-anak? Oh, rupanya tawon yang datang dari jauh. Nah, tawon sudah menghadap ke kakek bijaksana. Kemudian kakek bijaksana, tawon bertanya pada kakek bijaksana. Nah, tawonnya berkata kepada kakeknya, "Kakek, betulkah saya ini binatang paling jelek di dunia? Sehingga saya tidak pantas bergaul dengan binatang lain, Kek." Kakek bijaksana mengatakan itu. Kuku, Kek, yang mengatakannya, Kek. Wah, kuku-kuku itu tidak betul. Coba ceritakan dulu. Kenapa bisa dikatakan kalau itu binatang yang jelek? Begini, Kek. Suatu hari saya sedang mencari nektar. Nah, waktu itu sedang mencari nektar, itu mencok ke kuntum bunga di depan saya. Saya senang. Lalu saya sapa kupu-kupu. Waktu saya sapa kupu-kupu diam. Kemudian saya sapa lagi, tetap diam. Setelah 3 kali saya menyapanya, barulah dia menjawab. Terus kupu-kupu bilang, nah, kupu-kupu bilang begini, Kek. Nah, kupu-kupu bilang, wah, ada yang ngomong. Maaf ya kalau saya tidak. Percuma saya bicara sama kamu, kawan, karena kamu binatang paling bodoh. Karena kebodohanmu, saya tidak mau berteman sama kamu. Kenapa saya katakan kamu bodoh? Karena kamu hanya mengumpulkan nektar, tapi tidak mau memakannya. Ini kan aneh. Makanya wajahmu buruk. Jadi karena wajahmu buruk, saya tidak mau berteman dengan kamu. Penampilanmu tidak layak berteman dengan aku. Maaf ya, tidak level. Itu kata kupu-kupu. Wah, dia bilang begitu. Nah, terus awalnya bilang sama kakek tadi, nektar itu tidak saya makan, tapi saya bawa pulang untuk dikumpulkan. Setelah terkumpul banyak, saya olah menjadi madu. Dan madu itu saya makan secukupnya. Dan anak saya juga beri secukupnya. Karena makan secukupnya tidak seindah seperti kupu-kupu, Kek. Tawon yang masih terpisah sedikit. Iya, madu itu dibawa ke pabrik manusia, diolah menjadi obat untuk menyembuhkan orang sakit menjadi sehat. Itu artinya apa yang dilakukan oleh tawon lebih mulia daripada kupu-kupu. Karena kupu-kupu karena tawon menghasilkan madu untuk menyembuhkan orang sakit, untuk dikonsumsi manusia. Teman-teman, sedih nggak kalau kalian diejek sama temanmu? Sedih nggak? Sedih. Makanya boleh nggak kita mengejek sama teman-teman kita? Ya boleh. Itu namanya pembulian. Jadi tidak boleh kita mengejek teman-teman, karena kalau diejek pasti sedih. Tidak baik. Iya, kalau mengejek semuanya itu tidak baik. Semuanya adalah teman. Oke, terima kasih.